Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita cahaya hati setiap mukmin dengan ma'rifat, memberikan ketenangan hati dengan tauhid, dengan bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Zat yang mengetahui perkara langit dan bumi serta yang mengetahui isi hati setiap manusia. Tiada ada yang disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, yang dengan perantaraan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal jalan kebenaran walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Alhamdulillah, kembali bertemu dengan channel Al-Hikmah Nur Alif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari Asma Jal Jalut. Untuk pemirsa channel Al-Hikmah Nur Alif yang belum mengetahui Asma Jal Jalut, yang terdahulu bisa dilihat di video sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa Asma Jal Jalut ini terdiri dari 160 bait. Dan setiap baitnya mengandung khasiat dan sir, asrar atau keutamaan yang telah diterangkan oleh para guru-guru hikmah kita. Dan untuk Asma Jal Jalut ini memang jarang dikaji. Yang terkenal biasanya hanya Asma Al-Barqi yang juga merupakan diambil dari Asma Jal Jalut. Seperti Hizib Barqi. Hizib Barqi tersebut memang asalnya dari Asma Jal Jalut. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat fa anta rujaiya ilahi wa sayyidi fa farik lami mal jaishi in roma bigulat. Kalau sebagian paranormal ahli spiritual ada yang mengatakan itu amalan petir Hizib Halilintar, yang sejatinya bahwa itu adalah bagian dari Asma Jal Jalut. Pada video kali ini Asma Jal Jalut yang akan kita bahas adalah Afidli minal anwari faidota musyrikin alayya wahyi maita qalbi bibtayi tagot. Afidli minal anwari faidota musyrikin alayya wahyi maita qalbi bibtayi tagot. Perlu diketahui untuk pemirsa channel Al-Hikmah Nur Alif bahwa dalam mengamalkan Asma Jal Jalut ini harus sesuai dengan kaifiyah yang telah ditentukan oleh mujiz ilmu hikmah. Karena Asma Jal Jalut ini dia berenergi panas. Dikhawatirkan jika mengamalkan dari Asma Jal Jalut tersebut akan timbul suatu
rasa atau suatu halusinasi atau suatu khayalan atau suatu prasangka-prasangka. Karena memang Asma Jaljalut ini sebagian dari para ahli hikmah dia mengandung khodam malaikatul huruf. Dikatakan mengandung khodam malaikatul huruf karena memang setiap huruf-huruf hijaiyah seperti yang diterangkan seperti dalam kitab Manba'u Usulul Hikmah atau kitab-kitab hikmah yang lain yang sudah masyhur, yang biasa dikaji di kalangan pondok pesantren, bahwa setiap huruf-huruf hijaiyah tersebut mengandung dan dijaga oleh khodam malaikatul huruf. Jadi jika mengamalkan suatu asma Jaljalut, hendaknya kaifiyah dan tata caranya harus sesuai. Untuk sir dari afidli minal anwari faydota musyrikin alayya wa ahyi maita qalbi bitai tagot. Seperti di catatan mujis yang kami terima di keterangannya, khasiatipun bait menika nalika diwaca kaping 3 dhateng ngajenge musuh kathah insyaallah saged bubar lan boten gadah daya. Jadi keterangan di Asma Jaljalut ini bahwa jika kita mengamalkan afidli minal anwari faidota musyrikin alayya wahyi maitan qalbi bitain tagot, dibaca 3 kali di depan musuh orang banyak. Mungkin ini untuk seperti peperangan atau kita menghadapi musuh yang dalam jumlah banyak, atau seperti dalam kerumunan kita baca asma afidli minal anwari faidota musyrikin alaihi wahi maitakul bibitoyin tagon. Insyaallah asma jika dibacakan kepada orang banyak tersebut bisa membubarkan dan bisa menghilangkan kekuatan dari musuh-musuh tersebut. Dan untuk pembacaannya asma tersebut dibaca dengan tahan nafas. Untuk kaifiyah yang kedua dari asma afidli minal anwari faidota musyrikin alayya wahyi maita qalbi mitain nagon, seperti diterangkan oleh munjis kami dalam catatan kitab ini, menawi bed menika dipun tulis wonten kiwa tengene wefek wonten ngandhap menika lajeng dipun bungkus kalian kapas ingkang disukani minyak wangi, lajeng dipun waosaken bed menika kaping 3, lajeng tulisan menika dipun dhateng manggenan ingkang biasa diliwati musuh. Insyaallah badhe selamat saking musuh menika. Jadi untuk kaifiyah yang kedua, kita menulis asma Jaljalut afidli minal anwari faidota musyrikin alayya
Wa ayyimaitaqul bibitoidokon ditulis melingkar di wifik yang tengah tersebut. Yang tengah tersebut ditulis melingkar. Kemudian di asma'i dibacakan asma Jaljalut tadi, dibacakan afidli minal anwari sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan di wifik tersebut, dan wifik tersebut dibungkus dengan kapas dan kapasnya diberikan minyak wangi. Kemudian dibungkus, kemudian diendam di jalan musuh kita yang lewat. Insya Allah kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari niat-niat buruk dan niat-niat jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat kepada kita. Untuk kaifiyah yang ketiga, menawi bet kala wau dipun tulis dhateng kiwa tengene wifik ingkang wonten ngandhap menika. Lajeng dipun bungkus kalian kapas ingkang diparingi minyak wangi. Lajeng dipun damel asimat lan sekali bet menika dipun waca kaping 3. Lan sesekali bet menika dipun waca kaping 3. Insyaallah badhe dipun jagi, badhe dipun jaga saking kejahatanipun musuh. Jadi kaifiyah yang ketiga masih hampir sama dengan kaifiyah yang kedua. Jadi asma Jaljalun afli minal anwari faidata musyrikin alayya. Wahai maita qalbi bittahi tawad, ditulis melingkar di wifik yang paling bawah tersebut. Kemudian dibacakan asma Jaljalut tersebut dan asma tersebut dibacakan di wifik. Kemudian wifik dibungkus dengan kapas yang kapasnya diberi minyak wangi. Insya Allah dengan sabab pertolongan Allah kita akan dijaga dari kejahatan dan niat jelek musuh. Untuk yang kaifiyah ketiga ini tidak harus ditanam, jadi bisa dibawa atau dibuat kalung atau ditaruh di rumah. Untuk khusus asman Jaljalut afidli minal anwari faidata musyrikin alayya wa ahyi maita qalbi bitaidagat ini memang dikhususkan untuk dalam bab supaya kita terjaga dari kezaliman musuh dan niat jahat dan niat jelek musuh. Hal ini sangat diperlukan di mana saat-saat seperti ini banyak sekali musuh-musuh niat jelek seseorang, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada. Karena memang kita hidup sudah di zaman akhir. Jadi manusia yang mempunyai niat-niat buruk dan niat-niat jahat selalu ada dan dimanapun berada. Maka selayaknya untuk para muslim kita selalu minta pertolongan kepada Allah semaksimal mungkin. Ud'uni astajib lakum.
mintalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan. Kalaupun menurut kita tidak dikabulkan oleh Allah, yakinlah bahwa suatu saat doa kita akan dikabulkan. Semuanya itu hanya untuk menguji kadar keimanan kita. Karena setiap niat buruk, niat jahat pasti akan kembali kepada orang yang membuat dan mencelakai kita. Dan untuk kajian dari Asma Jalan-jalan afidli minal anwari faida musyrikin ini memang khusus untuk bab jika kita menghadapi orang yang iri hati, hasud, dan juga sebaiknya kita juga banyak-banyak membaca sholawat. Karena sholawat ini juga merupakan suatu tameng yang kalau dalam kajian supranatural ini dia berenergi dingin sehingga ketika kita mengamalkan asma Jal Jalut, kadang pembawaan karakter kita akan merasa panas. Dan asma afidli minal anwari faidota musyrikin alayya wa ahyi maita qalbi bitawitogot ini juga bisa diamalkan untuk wirid. Jadi wirid asma Jal Jalut dia berkarakter panas. Jadi perlu diimbangi dengan membaca sholawat. Sholawat apapun, yang paling pendek bisa membaca sallallahu ala Muhammad. Dan demikian video share kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari keterangan tentang asma Jal Jalut. Yang perlu ditekankan bahwa benda isian, benda bertuah, azimat dan lain-lain itu tidak akan mempunyai kekuatan selain jika media tersebut akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjerumus kepada syirik. Kita tidak menduakan Allah. Kita tidak meyakini bahwa jimat itu yang mempunyai kekuatan. Tapi Allah lah yang mempunyai kekuatan yang menitipkan kekuatan tersebut di ajimat. Kalau kita meyakini ajimat tersebut mempunyai kekuatan, benda magis tersebut mempunyai kekuatan, kita akan divonis syirik. Dan syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meyakini wifiknya, jangan meyakini asmanya, jangan meyakini benda magisnya, tapi diyakini adalah kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian video channel kali ini. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.